Hari ini saya mau bicara tentang menyaksikan mujizat. Sebenarnya saya mau cerita banyak, cuma hari ini saya kedatangan juga sahabat saya. Serius nih, saya hampir kepleset loh ini. Kalau saya kepleset anggap aja Roh Kudus ya saudara ya. Saya di sini kedatangan teman saya dari, tuh kan barusan juga. Saya kedatangan teman, buka sepatu aja deh daripada kepleset. Kan gak lucu, saya baru pertama kali khotbah tiba-tiba udah khotbahnya dari rebah. Teman saya dari Australia, dari kota Perth, dia juga sahabat keluarga kami, yaitu Pastor Matt Gulaci dan Pastor Kira Gulaci. Kenapa diteplokin? Baru disebut namanya udah, belum juga khotbah. Nah, hari ini saya akan khotbah selama 15-20 menit, baru nanti beliau yang meneruskan. Nanti saya akan terjemahkan. Sebenarnya saya banyak mau sharing, mau cerita bagaimana rahasia-rahasia kurus. Tapi minggu depan lah ya. Amin. Yaudah buka kitab dulu, Yohanes 12 ayat 37. Minggu depan saya pakai sepatu yang ada karetnya saudara ya. Enak masa khotbah pakai kaos kaki. Untuk kaos kaki saya gak bolong. Oke. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat depan mata mereka, namun sama-sama katakan mereka, siapa yang sudah mengalami banyak mujizat Tuhan, angkat tangan saudara. Siapa yang sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, angkat tangan saudara. Tapi saya mau tanya, betapa banyak orang sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami mujizatnya, tetapi masih tidak percaya. Pasti saudara bilang, oh kita percaya kok, kita ke gereja setiap minggu. Saya mau bilang saudara, orang yang percaya terlihat dari kehidupannya. Orang yang percaya terlihat dari perkataannya. Kalau engkau tidak pakai kalung salib, apakah orang bisa melihat engkau murid Kristus atau tidak? Hah? Kelihatan gak? Dengan cara engkau bawa mobil, dengan cara engkau bekerja, dengan cara engkau berkomunikasi, dengan cara engkau hidup, apakah Kristus terpancar dari kehidupanmu atau tidak? Jangan sampai kita bilang, oh saya orang percaya, Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah menyatakan begitu banyak mujizat, kita cuma ngomong kita percaya, tapi dalam kehidupan kita, Kristus tidak terlihat. Itu sama aja omong kosong. Kalau Tuhan udah baik, Tuhan udah melakukan begitu banyak mujizat, jangan tahu diri. Jangan tidak tahu diri, jangan tidak tahu terima kasih, jangan tidak tahu malu. Orang yang menyebut dirinya percaya, namun tidak memancarkan Kristus, orang-orang yang tidak tahu diri. Saya nggak usah tanya, kamu tahu diri nggak? Ya emang beda online, saudara cuma ngeliat doang. Saya bisa ngeliat saudara, nggak ada yang nyenggol. Buruan senggol, saya tungguin. Nyengir doang, senggol beneran asli. Dah, belum semua. Ayo tanya, kamu tahu diri nggak? Nah gitu dong. Saudara pikir saya khotbah di kamera satu arah, kelihatan saudara ngapain? Kalau Tuhan udah baik ya, tapi kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, kita gak tahu diri. Matikan ego kita, matikan pride kita, kesombongan kita, kebanggaan kita. Satu-satunya yang kita bisa banggakan bukan prestasi kita, satu-satunya yang kita banggakan bukan kekayaan kita, satu-satunya yang kita bisa banggakan adalah kehadiran Kristus dalam kehidupan kita yang mengubahkan segala sesuatu. Haleluya. Namun di ayat yang sama kita lihat ayat yang 37 tadi. Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ini bukan berarti kita menyepelekan mujizat. Oh kalau gitu mujizat gak penting. Mujizat adalah pintu masuk begitu banyak orang mengenal Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara pernah menerima kesembuhan dari Tuhan? Angkat tangan saudara. Banyak banget saudara penyakitan semua ya sebelumnya ya. Tapi gak apa-apa, Tuhan sudah sembuhkan kan. Berapa banyak saudara karena menerima mujizat itu menjadi percaya Tuhan, makin mengasihi Tuhan? Angkat tangan saudara. Amin.
Jangan menyepelekan mujizat, jangan menganggap Yesus mengadakan banyak mujizat gak banyak percaya juga. Kenapa? Kita harus lihat ayat sesuai konteks. Lihat ayat 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Dan karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya berkata juga, coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang 40. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik. Sehingga, sama-sama bilang sama saya, aku menyembuhkan mereka. Tuhan membiarkan orang-orang Yahudi pada zaman itu mengeraskan hati mereka agar Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya dan tujuan yang lebih dahsyat dan lebih hebat. Kenapa saudara Tuhan izinkan saudara menghadapi masalah? Karena masalah itu proses pendewasaan kita. Karena kalau saudara nggak ada masalah, saudara nggak ada sakit penyakit, kalau saudara nggak ada apapun dalam kehidupan saudara, saya selalu bilang masalah adalah kesempatan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Makanya kalau saudara banyak masalah, saudara bilang, Pastor saya banyak masalah, puji Tuhan. Makin besar juga mujizat yang saudara akan terima. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Pertama kali ini saya khotbah gak pakai sepatu. Pernah sih dulu sih, gak pakai sepatu. Ada orang pegang sepatunya rebah, viral. Jangan ada saudara yang maju ke depan, coba pegang sepatu saya ya. Viral lagi saya nanti. Tujuan Tuhan melalui masalah, sama-sama bilang sama saya, memurnikan. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, memurnikan. Tujuan Tuhan di balik masalah adalah memurnikan dan memulihkan kita. Tetapi prosesnya, jalannya kadang-kadang sulit. Tujuannya baik, ujung-ujungnya baik, ujung-ujungnya berkat. Tetapi prosesnya berat. Sama-sama bilang saya berat. Saudara pikir cuma saudara yang diproses? Pendeta juga diproses. Berat. Jangan sampai saya curcol nih. Coba kita lihat ayat 41. Minggu depan nih, minggu depan. Nanti minggu depan lagi. Minggu depan lagi sampai Tuhan Yesus datang. Ayat 41, hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Yesaya melihat kemuliaan siapa? Hah? Lihat kemuliaan siapa? Saudara kalau jawab jangan bahasa roh dong. Kemuliaan siapa? Yesaya melihat kemuliaan siapa? Yesaya melihat kemuliaan Yesus. Kok bisa? Nabi Yesaya hidup kapan? Kok dijawab dulu? Iya dulu tahu, iya. Tahu dulu, udah lama ya? Ya, udah lama, berapa tahun? Banyak. Yesaya hidup 700 sebelum Masehi. 700 tahun sebelum Kristus lahir. Bagaimana Nabi Yesaya bisa melihat kemuliaan Kristus, bisa melihat kemuliaan Yesus? Yesus pun belum lahir. Bagaimana Nabi Yesaya bisa berkata-kata tentang Yesus kalau Yesus pun belum lahir? Karena kita ingat di kitab Yohanes pasal yang pertama, firman bersama-sama dengan Allah. Dari awal mulanya firman, saudara, Kristus sudah ada. Ketika Nabi Yesaya memiliki visi di Yesaya 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga, Yesaya 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga, visinya ayat 1 sampai 10, tapi di ayat yang 1 sampai 3, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Ketika Yesaya melihat ini, yang dia lihat adalah Kristus.
Banyak dari kita pikir, oh kalau misalnya di perjanjian lama Yesus nggak ada. Yesus baru muncul di perjanjian baru. Ada yang namanya Kristofani. Kristofani adalah penampakan atau wujud dari Kristus sendiri. Ada yang namakan tipologi Kristus. Bahkan janji atau Injil tentang kedatangan Kristus Yesus itu dimulai bukan dari kitab Matius. Bahkan dimulai bukan dari kitab Yesaya. Bahkan dimulai bukan dari kitab Ayub. Tapi dimulai dari kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Tuhan sudah berjanji bahwa iblis kepalanya akan diremukkan oleh tumit wanita. Yaitu bicara tentang tipologi atau kedatangan Kristus. Ketika Yesaya melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan, disitulah dimana segala sesuatu berubah. Hanya orang-orang yang sudah mengalami kemuliaannya yang dapat mengalami perubahan hidup yang luar biasa dan permanen. Sama-sama bilang sama saya, perubahan hidup yang luar biasa. Siapa yang mau hidupnya lebih baik? Tapi tahu nggak saudara, Tuhan Yesus nggak datang untuk memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Tapi Kristus Yesus hadir datang untuk memberikan kita hidup yang udah pada lupa semuanya. Dia datang untuk memberikan kita hidup yang baru, not better but new. Lebih baik berarti apa? Oh, cuma diperbaikin supaya baik. Kalau saudara punya kijang tahun 65 diperbaikin, bagus gak? Hah? Yang bilang bagus saya doakan Tuhan gantikan mobil saudara dengan kijang tahun 65. Kijang tahun 65 diperbaikin, bagus gak? Saya mau tanya, mendingan kijang tahun 65 atau wuling tapi baru? Apalagi yang kecil tuh, yang kalau ketiup angin dikit miring. Yesus datang bukan memberikan kehidupan saudara yang lebih baik. Yesus datang memberikan kehidupan saudara yang baru. A new, a fresh perspective, a new fresh heart. Bahkan Daud berdoa, create in me a clean heart, a new heart, a fresh one. Jangan berharap sama yang udah di belakang, jangan berharap sama yang udah lewat. Tapi berharaplah sama Tuhan untuk hati yang baru, kehidupan yang baru. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Ini banyak dari kita gak sih? Kita Kristen tapi kita gak mengakui Tuhan. Mungkin saudara bilang, saya mau mengakui Tuhan kok. Saya mau bilang saudara, kalau misalnya hidupmu tidak memancarkan Kristus, engkau tidak mengakui Tuhan. Orang yang kehidupannya tidak mengakui Tuhan sama aja sama orang yang tidak percaya. Karena orang yang melawan firman sama orang yang tidak buat apa-apa, sama saja dia tidak taat. Orang percaya diukur dari ketaatan. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Sama saya bilang sama saya ketaatan. Yes. Cepet dong. Biasanya duduk di sini standby. For thine is the kingdom and the glory and the power forever. Saudara yang ada masalah di lambung pakai berdiri. Saudara yang masalah di kepala, migrain pakai berdiri. Forever
Saudara yang ada masalah pendengaran, kalau dengar kayak ngiung-ngiang gitu, bangkit berdiri. Saudara yang masalah di penglihatan, belakangan khususnya kayak pegel banget dan menekan di bagian mata, bangkit berdiri. Saudara yang masalah di bagian persendian, bangkit berdiri. Saudara yang masalah di bagian belakang punggung, khususnya saya lihat di belakang sini, bangkit berdiri. For thine is the kingdom. Saudara ada yang masalah di pergelangan shoulders, pundak, bangkit berdiri. Saudara yang masalah di lambung, bangkit berdiri. Saya lihat ada saudara yang seperti kalau duduk itu sakit, susah, saya nggak tahu bagian sendi mana, bagian sendi pinggang atau apa. Kalau itu saudara bangkit berdiri juga. Semua saudara yang bangkit berdiri, tutup mata saudara, angkat kedua tangan saudara. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirst in my soul, bread of heaven. Feed me till I want no more. Tuh ibu yang baju kotak-kotak di belakang itu udah sembuh tuh. Fill my cup, fill it up and make me whole. Saya lihat ada yang sakit di bagian paha dan di bagian kaki sini. Kalau itu saudara bangkit berdiri. Di bagian lutut, di bagian pergelangan kaki. Kalau itu saudara bangkit berdiri. Bagian tenggorokan, kalau nelen sakit dan sebagainya, bangkit berdiri. This thirsty, oh my soul, bread of heaven. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siap sakit penyakit, khususnya di bagian leher, bagian telinga, bagian kuping, Tuhan jamah sembuhkan sekarang juga dalam nama Yesus. Hamba perintahkan siap sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Sekarang siap saudara yang bangkit berdiri, taruh tangan kanan saudara dengan cepat di bagian tubuh saudara yang sakit. Cepat. Bagian tubuh saudara yang sakit. Taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dengan cepat. Kesembuhan terjadi sekarang juga dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi sekarang juga dalam nama Yesus. Sekarang juga dalam nama Yesus. Oke? Sama-sama katakan dengan saya. Saya terima kesembuhan dalam nama Yesus. Saya terima kesembuhan dalam nama Yesus. Oke, sekarang cek bagian tubuh saudara yang sakit. Cepat. Cek bagian tubuh saudara yang sakit. Jangan duduk dulu. Kita bangkit berdiri. Cek bagian tubuh saudara yang sakit. Udah cek. Gerakin. Ayo, gerakin. Siapa yang udah terima kesembuhan, angkat tangan kanan saudara yang tinggi. Yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tunggu bentar. Jangan langsung serot gitu, santai aja. Stop. Ibu sakit apa? Suka sesak nafas. Tadi nafasnya gimana? Puji Tuhan udah lega. Ibu sakit apa? Berapa lama? 2 minggu. Sekarang? Sudah sembuh. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu lagi, siapa yang tadi bagian kuping atau siapa ya, mana ya? Tadi siapa lagi udah sembuh, coba angkat tangan yang tinggi. Sekarang lebih dikit gara-gara dipanggilin jadi kayak. Ya, kamu sakit apa, Pak? Bagian mata, kenapa matanya? Ya? Kenapa? Seperti tertekan gitu? Iya. Sekarang rasanya gimana? Udah enak, berbeda. Siapa yang sembuhkan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, silakan duduk. Tadi saya mau minta kesaksian satu-satu ya, tapi minggu depan deh ya. Saudara kesaksian saya kasih rahasia kurus. Saya ditanya dari kemarin, Pastor kok bisa kurusan?
Kemarin waktu saya masih gemuk, saya bilang, Pastor gendutan kurusin dong. Sekarang saya kurus, Pastor kurus banget, gendutin dong. Yang suruh gemukin, gemuk lagi. Ngajak-ngajak. Udah susah-susah diet. Gemukin dong Pastor, kurus banget sekarang. Sakit ya? Wah, sakit di sini. Udah diet susah-susah dibilang sakit. Nanti saudara tunggu. Saya lagi fitness. Nanti 2 bulan lagi berotot, saya khotbah pakai kutang. Tuhan kita besar. Dari timur sampai barat, yang sebelah sana? Ya itulah. Ayat 43. Sebelum nanti teman saya, sahabat saya menyebarkan firman dengan cepat. Saya juga dengan cepat sih. Ayat 43. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Yesus bilang gini, setiap orang yang mengakui aku depan manusia, aku juga akan mengakui depan Bapakku yang surga. Tapi barang siapa menyangkal aku depan manusia, aku juga akan menyangkalnya depan Bapakku di surga. Kalau saudara percaya dengan Tuhan pasti kelihatan. Amin. Kemarin saya dan Pastor Dedi sama Pastor Matt dan teman-teman kita ke mall. Ke mall apa kita kemarin? Sleepy Jaya. Kita ke Pondok Indah Mall. Nah, terus pesan apa tuh minuman yang kelapa itu? Iya, itulah. Saya pesan rasa kelapa. Terus tahu-taunya Pastor Dedi belum lahir baru, jadi pesan yang rasa durian. Dia pesan rasa durian. Sepanjang di mobil, kalau ngomong, Pastor, wah durian itu langsung menyengat. Untung saya doa peperangan di mobil terus. Makanya roh saya tetap aman. Masuk lift, orang pada puasa, bau duriannya menyengat banget. Tapi dia tanya, Pastor, baunya gak mengganggu kan? Enggak. Minum durian aja orang-orang dekatnya kecium, ketahuan. Dia habis minum duriannya. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau Yesus mengubah kehidupan saudara, orang-orang sekitar saudara tidak mungkin mereka tidak sadar bahwa ada yang lain, ada yang berbeda dari kehidupanmu. Karena roh di dalam kita tidak sama lagi, roh dalam kita lebih besar. Kalau saudara ada perubahan dalam kehidupan saudara, ada Kristus dalam kehidupan saudara, ada Roh Kudus yang mengubahkan segala aspek dalam kehidupanmu, tidak mungkin orang lain nggak sadar. Kayaknya ada yang beda deh. Kalau saudara sebelum bertobat, habis bertobat sama aja. Saya mau bilang satu, saudara belum bertobat. Saudara pikir saudara berubah. Saudara pikir saudara bertobat, tapi enggak. Ayat yang 43. Ini saya suka nih ayat ini nih. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yang saudara cari kehormatan manusia atau kehormatan Tuhan? Disukain orang, dipuji orang, diteprokin sama orang. Di saat yang sama melukai hati Tuhan. Kadang-kadang kita lebih gak enakan sama orang daripada sama Tuhan, ya gak sih? Ya enggak? Kadang-kadang sama orang kita susah bilang enggak. Jangan cuma memikirkan yang kelihatan. Jangan hanya memandang kiri kanan, tapi pandanglah yang di atas. Jangan sampai kita menjaga perasaan manusia, tapi kita rela menyakiti hati Tuhan. Galatia 1 ayat 10 berkata apa? Adakah ku coba berkenan kepada manusia, sehingga sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka kalau saudara masih terlalu peduli sama yang orang katakan, sama yang orang pikirkan tentang saudara, maka saudara bukan. Kita ini sebenarnya hamba manusia atau hamba Tuhan? Kita hamba manusia atau hamba Tuhan?
Tapi kalau saudara dikendalikan oleh, oh nanti orang mikir gini, nanti orang ngomong gini, nanti orang buat gini, bodoh amat sama apa yang orang katakan. Kita tunduknya pada Tuhan. Yang kasih makan saudara bukan manusia, yang kasih makan saudara Tuhan kok. Yang jaga saudara sampai hari ini adalah Tuhan, bukan manusia. Yesus bilang janganlah takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh. Takut sama yang mereka yang bisa mengutus saudara, yang bisa membinasakan jiwa saudara ke neraka. Jangan lebih takut sama manusia, lebih takut sama Tuhan. Kalau kita masih, ini ayatnya ngeri banget nih. Setiap kali saya baca ayat ini ngeri banget, takut saya. Saya jadi pikir, saya masih, betul nggak hati saya masih cari Tuhan? Atau saya lebih pikirin orang lain, perasaan orang lah dan sebagainya. Tapi biarlah kita sadar bahwa kehidupan kita datang dari Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.